Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Jawa penuh dengan cerita mistis dan juga tahayul. Bagi masyarakat suku Jawa, tentu tidak asing lagi dengan penghuni alam gaib yang memiliki sebutan Banaspati. Makhluk satu ini sangat familiar di legenda dan kisah mistis dari masa ke masa. Banaspati merupakan salah satu sosok mistis yang paling ditakuti di seluruh Jawa. Bahkan banyak orang Jawa percaya Banaspati adalah salah satu raja dari semua makhluk siluman dan juga makhluk gaib yang ada di jagat raya. Namun seperti apakah asal-usul di balik kisahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Banaspati sendiri masih menjadi polemik di kalangan penggemar dunia klinik dan juga spiritual. Masih rancu juga, apakah sosok api melayang ini adalah hantu atau jin, atau malah ilmu hitam yang bisa digunakan kapan saja. Asal-usul mengatakan, Banaspati adalah sebutan bagi jin dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki elemen utama api. Makhluk ini muncul dan menjadi pembicaraan warga setempat sekitar tahun 2000-an dan membuat warga takut untuk keluar pada malam hari. Biasanya, orang yang menjumpai penampakan ini akan dikejar-kejar dan salah satu cara untuk menghindarinya yaitu dengan menyeburkan diri ke sungai. Mitos yang terjadi di masyarakat adalah jika hantu ini melihat manusia, dia pasti akan berubah wujud menjadi api yang berkobar-kobar dan akan menerkam mangsanya hingga targetnya tewas. Orang tua zaman dulu selalu menasihati, jika bertemu dengan hantu ini, harus segera telanjang dan juga lari. Wujud lain Banaspati adalah berwujud seperti manusia api, yang seluruh tubuhnya, dari ujung kaki hingga kepala, menyala dan juga memancarkan cahaya seperti kobaran api. Jika dari jauh, hampir terlihat seperti obor atau bahkan api unggun. Konon, hantu ini berjalan dengan cara yang aneh, yakni berjalan menggunakan tangan, sedangkan kakinya berada di atas. Beberapa masyarakat juga memiliki keyakinan bahwa hantu tersebut bisa melukai manusia dengan cara menjulurkan lidahnya yang berapi-api dan mengakibatkan manusia mengalami luka bakar. Menurut rangkuman yang telah Bang Bet rangkum dari berbagai sumber, Banaspati merupakan salah satu raja lautan yang merupakan keturunan dari iblis atau bangsa api. Ketika ia memimpin bangsa siluman, banyak orang menjadi korban karena kegarangan mereka. Tetapi berkat bantuan Nabi Khidir, Raja Banaspati akhirnya bisa dibunuh. Namun ternyata, Raja Banaspati ini masih memiliki keturunan yang bernama Setan Kober. Setan Kober dipercaya hidup 500 tahun setelah kematian Banaspati. Banyak orang Jawa yang percaya bahwa Setan Kober adalah keturunan Banaspati yang hidup di hutan Panji. Ia adalah sosok yang sangat ditakuti pada zaman Majapahit. Kali ini, ketika ia belum memiliki kekuasaan dan juga belum memiliki sebuah kerajaan, Setan Kober memutuskan untuk bekerja dengan Bupati Gajah Mada untuk memberontak dan juga melawan kerajaan Islam, termasuk juga kerajaan Demak. Iblis keturunan Banaspati ini dikenal karena sangat terampil dan juga sangat kuat. Bahkan selama perang antara Majapahit dan juga Demak yang kala itu dipimpin oleh Raden Fatah. Bahkan lebih dari itu, Setan Kober ini setidaknya telah membunuh 300 orang tentara Islam yang hidup di daerah pedesaan. Dan Setan Kober ini kerap kali menjadi ahli strategi perang istana Majapahit dalam mengalahkan ratusan panglima pilihan di seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Di sisi lain, setelah banyaknya kekalahan Islam, para wali mulai mengembangkan strategi untuk mengalahkan Setan Kober yang kala itu sudah memiliki padepokan ilmu hitam. Sejumlah wali seperti Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus,
dan Sunan Hasanuddin Banten mulai merapatkan barisan dengan memilih di antaranya untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Lewat mandat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah. Dan lewat perjalanan panjang selama 7 tahun lamanya, mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh aliran bangsa hitam. Adapun setan kober ini, yang merupakan keturunan Banaspati, akhirnya dikalahkan oleh Pangeran Sutowijoyo. Dalam peperangan pahit ini, setan kober yang kalah akhirnya diusir dari kerajaan Majapahit selamanya. Kekalahan setan kober membuat banyak orang kagum dengan Pangeran Sutowijoyo, dan banyak orang yang menganggapnya sebagai pewaris kekuasaan siluman. Namun ia menolak dan pergi bersama para wali untuk menyerang kerajaan Majapahit lagi. Dan juga tidak dapat disangkal bahwa asal-usul Banaspati sekarang ini sebenarnya adalah kisah nyata yang terjadi beberapa abad yang lalu. Sementara menurut beberapa pakar, hantu Banaspati ini awal mulanya berasal dari jin yang sering menampakkan diri kepada manusia. Namun juga tidak sedikit yang menjadikan hantu ini untuk dipelihara. Karena Banaspati bisa dipelihara untuk keperluan tertentu, seperti santet dan teluk, atau sekedar mengganggu orang lain. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, santet Banaspati adalah jenis santet yang paling mematikan dan juga menakutkan. Konon, orang yang menjadi sasaran santet ini akan langsung tewas seketika. Santet Banaspati juga kabarnya sangat sulit untuk digagalkan. Bahkan saking sulitnya, hanya orang yang menguasai santet itu yang bisa bertahan dari ancamannya. Telur ayam kampung yang keluar pertama kali dari induknya diyakini sebagai media untuk menciptakan santet Banaspati. Menurut cerita, telur akan dimantrai sesuai dengan orang yang akan dituju. Setelahnya, diadakan ritual di atas bara api hingga telur itu meletus dan mengeluarkan bara api yang menyala-nyala. Bara api inilah yang kemudian akan secara otomatis melayang terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan. Banaspati sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara mereka mencari mangsa. Yang pertama adalah Banaspati Geni. Banaspati Geni adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara dan menjadikan udara sebagai sumber kekuatan utamanya. Selain itu, sumber utama kekuatan Banaspati Geni adalah rasa takut. Semakin besar rasa takut seseorang, semakin kuat pula kekuatan Banaspati ini. Jenis Banaspati ini mengambil insan mangsanya melalui udara untuk membuatnya lebih kuat dan lebih membara. Kemudian Banaspati Tanah Liat. Banaspati Tanah Liat gemar bersembunyi di hutan. Dikabarkan juga jenisnya senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darahnya sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menampakkan tubuhnya langsung dengan tanah. Maka cara paling aman untuk tidak dimangsa oleh Banaspati Tanah adalah dengan berdiri di atas tanah tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian yang terakhir adalah Banaspati Air. Banaspati Air atau banyu ini mengincar target seseorang yang berada di air dengan cara seolah korban tenggelam di dalam air. Namun padahal, sejatinya korban telah terlebih dulu dihisap darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati Banyu. Dan kali ini, cerita datang dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Ia lahir dan memiliki kampung halaman di Cilacap, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Putra. Putra tumbuh di lingkungan petani di daerah Cilacap, lebih tepatnya di daerah kawasan pedesaan yang bisa dibilang cukup terpencil, yang bahkan jarak antar rumahnya juga terpisah oleh kebun dan juga tegal. Rumah Putra berletak di tengah kebun dan juga banyak pohon di pelataran. Mulai dari pohon manggis, mangga, jambu, sampai yang paling banyak adalah pohon kelapa. Zaman dahulu, luasnya kebun tidak berbanding dengan penerangan. Hingga saat malam tiba, suasana menjadi gelap seketika. Maklum saja, waktu itu belum banyak orang yang kuat secara ekonomi untuk memasang listrik. Alhasil, penerangan di rumah-rumah warga murni mengandalkan lampu minyak dan juga petromak. Putra tinggal bersama kedua orang tuanya yang selalu mengingatkan anak-anaknya supaya tidak keluar rumah pada malam hari. Saat hari mulai gelap, kebun dan juga sawah yang luas
bisa saja menjadi tempat berbahaya. Hanya mereka yang sudah dewasa yang boleh keluar pada malam hari. Itu pun kalau tidak ke sawah, hanya pergi ke musola. Konon katanya, saat itu memang banyak fenomena mistis yang sering terjadi di kebun atau persawahan. Pernah pada suatu malam, ada seorang tetangga yang berniat mencuri kelapa di kebun miliknya. Namun bukannya memperoleh hasil, ia malah ditemukan sedang teriak-teriak dengan keadaan yang ketakutan. Usut punya usut, menurut pengakuan sang tetangga, ia malah melihat kepala banteng dengan mata merah menyala, tidak memiliki badan, mengejar ia memutari kebun. Kejadian semacam ini bukan hanya sekali terjadi, namun berkali-kali. Utamanya ketika ada pencuri yang ingin mencuri sesuatu di kebun. Ada yang bilang bahwa setiap kebun memang punya penunggu sendiri-sendiri. Tentang mistisnya kebun dan persawahan ini, Putra juga pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan yang tetap ia kenang sampai saat ini. Zaman dahulu, para pemuda di desa, termasuk juga Putra, selalu mendapat jatah untuk mengairi sawah ketika malam hari. Tugasnya sebenarnya cukup mudah, yaitu mengikuti jadwal gilir pompa air untuk mengairi petak sawah, lalu menyerahkan ke pemilik petak sawah selanjutnya untuk giliran selanjutnya. Waktu itu, pompa air diesel yang digunakan memang hasil patungan perkumpulan tani. Jadi penggunaannya dijadwal dan diatur biar adil sehingga semua kebagian jatah. Namun jatah pengairan ini juga tak tentu waktunya, sebab gilirannya acak dan juga tak jarang sawah milik orang tuanya biasanya baru dapat giliran pada malam hari atau bahkan dini hari. Saat mendapat jatah giliran itu, biasanya ayah Putra lah yang berangkat ke sawah dan mengatur jatah pengairan. Dan pada suatu ketika, ayah Putra mendapat jatah untuk mengurus air. Namun saat itu beliau sedang tidak enak badan dan menyuruh Putra untuk menggantikan tugas sang ayah. Sialnya, sawah mereka mendapat giliran terakhir, yaitu pada sore hari sekitar jam 5 sore. Namun saat itu, Putra ketiduran dari sore hari dan baru bangun pada malam hari. Ia pun segera bergegas pergi ke sawah. Namun saat sampai di sawah, ia tidak sempat bertemu dengan pemilik petak sawah yang menggunakan pompa sebelumnya. Oleh si pemilik sawah, pompa air yang akan digunakan diletakkan saja di dekat pematang sawah. Dan ketika sampai di sana, tanpa buang banyak waktu, Putra pun segera beraksi. Berbekal sebuah obor sebagai penerangan, ia langsung menata pompa dan pipa ke petak sawah milik ayahnya. Sementara pipa satunya disalurkan ke parit irigasi. Dan tentu saja, ia melakukan kesibukan tersebut dalam suasana yang sangat sepi. Setelah pompa menyala, biasanya butuh waktu 1 hingga 2 jam sampai sawah terairi dengan baik. Dan untuk menunggu waktu itu, Putra biasanya berkeliling mengecek pematang sawah. Tapi karena malam itu hawa begitu dingin, ia hanya duduk di samping mesin pompa. Namun tak berapa lama, dari jarak kejauhan terlihat ada api obor mendekat. Ia mengira itu adalah pemilik petak berikutnya yang mau mengambil jatah pompa. Maklum, saat itu pada musim kemarau, rebutan jatah pompa sudah menjadi hal yang biasa. Putra memiliki sedikit perasaan sebal, sebab sawahnya belum terairi dengan baik. Jam giliran juga belum selesai, namun si pemilik sawah lain sudah datang duluan. Putra pun langsung siap-siap mau menegur. Namun yang terjadi kemudian justru membuatnya lari pontang-panting menuju ke rumah dan meninggalkan pompa dalam keadaan tetap menyala. Cahaya yang mendekat itu ternyata bukanlah cahaya obor, melainkan hanya api yang melayang yang sering disebut dengan nama Banaspati atau hantu api. Dan yang lebih membuat seram adalah di sebelahnya ada sosok pocong yang ikut melompat-lompat mendekati bebarengan. Waktu ia lari, Banaspati dan juga pocong itu mengejarnya dengan kecepatan yang juga makin cepat. Putra pun tidak peduli lagi dengan permukaan sawah atau pematang yang mungkin licin atau penuh dengan bekas babatan yang berpotensi membuat kakinya luka. Yang ia tahu hanyalah ia harus segera sampai di rumah. Untunglah, ia akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Walau tentu saja dengan dada dan juga nafas yang bergejolak dan juga terengah-engah. Sejak kejadian itu,
Putra tidak pernah mau jaga pompa air pada malam hari jika tidak ditemani. Belakangan baru diketahui bahwa semua orang yang menjaga pompa pada malam hari pernah diganggu dengan penampakan yang sama. Itu dia asal-usul Banaspati dan cerita mistis yang telah Bang Bet rangkum untuk teman-teman semua. Mari ambil sisi positifnya dan buang sisi yang kalian anggap negatif. Semoga cerita Bang Bet bermanfaat dan juga dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar Bang Bet lebih semangat untuk membuat video-video menarik selanjutnya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.